Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 50. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat Tan Yun, yang datang untuk menyelamatkan Yuyan, dan Changsun Xuanqi dengan rambut acak-acakan, matanya yang indah penuh amarah, aku ingin membunuh. Pada saat ini, Changsun Xuanqi memutuskan untuk membunuh Yuyan terlebih dahulu, dan kemudian dia menangkap Suan Yuanru lagi untuk mengancam Tan Yun dan membiarkan Tan Yun melepaskan ayahnya. Setelah itu, Changsun Xuanqi mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya. Ketika dia ingin membelah Yuyan menjadi dua, Yuyan mencengkeram pedangnya dengan kuat dengan kedua tangannya dan berteriak, "Suamiku, datang dan selamatkan aku." "Jalang, jangan sia-siakan usahamu, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu." Changsun Xuanqi mencibir. "Raja leluhur Chaos, hati-hati, Suan Yuanru akan menyerangmu." Di langit bersalju yang luas di luar kota tentara tertinggi, Sueying Supreme buru-buru mengingatkannya, memegang pedang dewa dan terbang di belakang Changsun Xuanqi dengan kecepatan tinggi, berteriak, "Junior akan membantumu menangani Suan Yuanru." Oke, ketika Changsun Xuanqi menjawab, dia tidak tahu bahaya sedang mendekatinya. Dia masih menatap Tan Yun, yang mati-matian terbang menembus salju, dengan kebencian yang mendalam di matanya yang indah. "Tan Yun, aku hanya ingin kamu menonton, wanita tercintamu mati di depanmu. Ji Yuyan, matilah." Zhang Sun Xuanqi tiba-tiba menarik pedang Chaos dari dada Yuyan, dan menusuk alis Yuyan. Pada saat ini, pengingat panik baik si Supreme terdengar di kehampaan di belakang Changsun Xuanqi. "Tuan, hati-hati, Sueying Supreme akan menyerang Anda." Ketika Changsun Xuanqi tiba-tiba terkejut, dia merasakan napas dingin di belakangnya menelannya, tetapi Sueying Supreme lah yang memadatkan pedang Estian Xuan berwarna darah, membawa cahaya pedang berwarna darah, dan menebas ke arah Changsun Xuanqi. Chang Xuanqi segera menyerah membunuh Yuyan. Setelah dia menghindari pedang, dia menoleh ke belakang seperti kilat, dan mengayunkan pedangnya ke Sueying Supreme. "Sueying, kamu memadatkan pedang Estian Xuan. Ternyata kamu adalah ras spiritual sialan. Putri, lari." Suan Yuanru, yang kehilangan lengannya, berteriak ngeri, dan melakukan, kaki kanannya meledak ke dalam kehampaan, dan dia menarik ke arah belakang Changsun Xuanqi. Ledakan. Telapak tangan kiri Changsun Xuanqi tiba-tiba mengenai kaki kanan Suan Yuanru, dan dia menembak Suan Yuanru dari jarak ratusan ribu meter. Karena tindakan tiba-tiba Suan Yuanru, ditambah dengan cedera serius Changsun Xuanqi, pada akhirnya, Sueying Supreme lolos dari pedang fatal Changsun Xuanqi. Pompa. Namun, tangan kanan Sueying Supreme yang memegang pedang dipotong oleh Changsun Xuanqi. "Ah!" Sueying Supreme menjerit, dan dia dengan gila-gilaan melonjak dengan kekuatan supernatural, mencoba melarikan diri. "Sialan, jadi kamu adalah putrinya dari Suan Yuanru. Oke, bagus sekali." Changsun Xuanqi dengan cepat menyusul Sueying Supreme, dan meraih Sueying Supreme dengan tangan kirinya. "Tan Yun, selamatkan putri kami." Sosok Suan Yuanru menatap Tan Yun yang datang dengan cepat, dan berteriak, "Wow! Cepat dan selamatkan putriku. Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Ketika suara Tan Yun terdengar, dia berkedip sangat cepat dari langit di atas Suan Yuanru, dan muncul di samping Sueying Supreme, dengan hanya tangan kiri kerangka, memegang Sueying Supreme di telapak tangannya. Changsun Xuanqi mengambilnya, telapak tangan kiri tiba-tiba tertutup. Retakan di ruang gelap seperti jurang terpotong dengan tangan kiri Tan Yun. Ledakan. Wow! Dengan suara keras dan jelas, Tan Yun memegang tangan kiri putrinya dan dihancurkan oleh pedang Chaos. Pada saat yang sama, dalam tatapan ngeri Changsun Xuanqi, Sueying Supreme, yang telah kehilangan tangan kanannya, terbang keluar dari tulang tangan kiri Tan Yun yang patah. Sueying Supreme menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata, dan berteriak, "Ayah! Jangan menangis, putri konyol, ayah baik-baik saja." Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan tangan kanannya yang berdaging dan berdarah menepuk dada Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi, yang terluka parah, tidak bisa mengelak, dan dipukul di dada oleh Tan Yun.
Retakan. Ketika retakan tulang yang jelas terdengar, Changsun Xuanqi mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya. Dia menyemburkan darah dan merasakan langit berputar dan jatuh dari langit salju yang luas. Ledakan. Changsun Xuanqi menabrak salju dengan keras. Dia ingin berjuang untuk bangun. Namun, lukanya terlalu serius sekarang, dan dia jatuh ke tanah lagi sebelum dia berdiri. Menguasai. Air mata Bai Si Supreme mengaburkan pandangannya, ujung roknya terbang ke atas, dan dia terbang ke bawah di samping Changsun Xuanqi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menatap Tan Yun yang datang di langit, pompa. Berlutut di tanah, menangis, "Dewa leluhur Tuan Hongmeng, tolong jangan bunuh tuanku. Tolong." Melihat penampilan Tan Yun yang acuh tak acuh, Bai Si Supreme menatap Sueying Supreme dalam kehampaan. Air mata mengalir deras, "Saudari Sueying, tolong bujuk ayahmu untuk memberitahu ayahmu agar tidak membunuh tuanku." Sueying Supreme menahan rasa sakit karena tangannya patah, dan jatuh di depan Bai Si Supreme. Ketika dia hendak berbicara, Changsun Xuanqi, yang terbaring di tanah, sering gemetar, aliran darah keluar dari mulutnya, dan suara kelemahan terkandung dengan makna yang tak terbantahkan. Baik Si. Dengarkan untuk kata-kata guru, jangan memohon untuk guru. Ayah dan anak perempuan, kematian, guru tidak takut. Saat berbicara, Changsun Xuanqi mengangkat tubuh Changsun, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi tinggi normal. Pada saat ini, di matanya menatap Tan Yun, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun menghadapi kematian, tetapi hanya kebencian tanpa akhir. Tan Yun menatap Changsun Xuanqi, dan mengucapkan setiap kata, "Jalang, aku akan menghitungkan nanti." Pada saat ini, di kota militer tertinggi, pasukan dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan berjumlah 10 miliar pasukan, dan 13 miliar pasukan iblis surgawi, gemetar di mana-mana. Puluhan miliar pasukan dari dua dunia dewa tidak pernah menyangka bahwa pihak Tan Yun akan mengalahkan Raja Leluhur Chaos dan Raja Leluhur Siyuan. 13 miliar pasukan iblis memandang Tan Yun, dan ada ekspresi ketakutan yang tak terbendung pada mata raksasa itu. Mereka tidak menyangka bahwa Komandan Iblis dan Raja Iblis akan dibunuh hari ini. Pada saat ini, Tan Yun melihat puluhan miliar pasukan dunia Chaos dan pasukan dunia Dewa Siyuan di kota militer tertinggi. Tidak diragukan lagi, kalian mendengar dengan jelas, Dewa Leluhur hanya mengatakannya sekali. Penyatuan tiga dunia Dewa Siyuan, Chaos, dan Hongmeng adalah kesimpulan sebelumnya. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Segera ambil senjata ajaib di tanganmu dan bunuh pasukan iblis. Kalau tidak, kalian dan iblis semuanya akan mati. Mendengar itu, puluhan miliar pasukan dunia Dewa Siyuan dan Chaos berteriak untuk membunuh pasukan iblis di kota militer tertinggi. Pada saat ini, Tan Yun, Suan Yuanru, Xiao Yutian, Yuyan, dan Sueying Supreme yang terluka dengan tergesa-gesa memasuki menara ruang dan waktu, dan mulai pulih dari luka mereka. Ketika Tan Yun dan yang lainnya pulih dari luka mereka, Dongfang Yusu memegang Changsun Pengkun yang sekarat di tangan kirinya dan Gong Xihan yang terluka parah di tangan kanannya. Dia melangkah keluar dari menara dewa dan melemparkan keduanya ke Changsun Xuanqi. Desir-desir. Pada saat berikutnya, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan Tai Xianer, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, Si Hong Xiao terbang keluar dari menara waktu, terbang melalui langit bersalju dengan hebat pedang. Membobol pasukan iblis di atas kota militer tertinggi. Pembantaian pasukan iblis. Hanya dalam setengah jam, semua 13 miliar pasukan iblis terbunuh, menumpuk seperti gunung di kota militer tertinggi, darah mengalir ke sungai. Puluhan miliar pasukan di dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos memang tentara elit, dan jumlah kematian kurang dari 1 miliar. 9 miliar tentara yang selamat keluar dari kota militer tertinggi dan berdiri dengan rapi di tanah kosong dan tandus. Ledakan. Pada saat ini, gerbang menara dewa dibuka, dan Tan Yun, yang telah pulih dari cederanya, memimpin untuk melangkah keluar. Di belakangnya mengikuti Suan Yuanru, Sueying, ibu dan anak, dan Yuyan yang juga pulih dari luka mereka. Tan Yun berjalan menuju Changsun Xuanqi, Changsun Pengkun, dan Gong Xihan di tanah. Setiap langkah yang dia ambil, dia penuh dengan niat membunuh. Banyak berpikir saat ini. Saya memikirkan ayah Dewa Wangu yang dibunuh oleh Changsun Pengkun di alam semesta terakhir.
Berpikir menjadi Hongmeng Supreme di masa lalu, dia dibunuh oleh Changsun Xuanqi dan Gong Zihan. Saya juga memikirkan kematian tragis bawahannya yang setia di masa lalu. Mata Tan Yun yang mengandung niat membunuh berangsur-angsur menjadi lembab dan merah tua. Meskipun Gong Zihan, Changsun Pengkun, dan Changsun Xuanqi siap mati dan tidak takut mati, ketiganya melihat penampilan Tan Yun dan merasakan punggung mereka merinding. Sekarang saatnya menyelesaikan dendam denganmu perlahan. Tan Yun menunjukkan mata galak, berdiri di depan ketiganya Changsun Xuanqi, dan menginjak wajah Changsun Pengkun. Kamu berombak, jika tidak di alam semesta terakhir, kamu menangkapku dan mengancam ayahku, bagaimana mungkin ayahku dibunuh olehmu? Hahaha, ahahaha. Changsun Pengkun menyeringai dan berkata, jadi kenapa? Terus kenapa? Tidak jadi, ayahmu tidak akan pernah selamat. Bahkan jika kamu membunuhku, apakah ayahmu dapat kembali dari kematian? Hahaha, ayo lakukan. Melihat Changsun Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum marah. Oke, bagus sekali. Om. Saat kehampaan bergetar, pedang pembunuh Hongmeng keluar dari tangan kanan Tan Yun, dan darah tiba-tiba muncul. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan menerbangkan telinga kanan Changsun Pengkun. Ah! Changsun Pengkun tidak bisa menahan tangisan yang menyakitkan. Ayah! Mata Changsun Xuanqi yang sekarat kabur karena air mata. Putri jangan menangis. Begitu Changsun Pengkun berbicara, Tan Yun kembali memotong telinga kirinya. Pompa, engah. Segera, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menebaskannya ke tubuh Changsun Pengkun dengan santai. Dengan setiap pedang digesek, sepotong daging dan darah terbang menjauh dari tubuh Changsun Pengkun. Betul sekali. Tan Yun ingin menyiksanya perlahan. Tan Yun, kau bajingan kecil, aku mengutukmu agar mati. Ketika Changsun Pengkun mengutuk, Tan Yun menginjak wajahnya dengan kaki kanannya, mulutnya tidak bisa menutup, dan suaranya berhenti tiba-tiba. Kutukan, hahaha. Tan Yun menyeringai lagi dan lagi, Changsun Pengkun, saya katakan, setelah Anda mati, saya akan mengutuk putri Anda dan Gong Zihan, yang lama, dan membiarkan mereka menggandakan rasa sakit yang saya derita. Mendengar kata-kata Tan Yun, Changsun Xuanqi dan Gong Zihan bergidik. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka mengira jika Tan Yun mengalami reinkarnasi dan kehancuran dunia, akan sangat mengerikan jika itu terjadi padanya. Mendengar ini, Changsun Pengkun tampak ketakutan, matanya yang berlumpur menunjukkan warna memohon, dan dia gemetar samar, Tan Yun. Tolong jangan perlakukan anakku seperti ini. Tan Yun, aku rela menderita untuk putriku. Tidak masalah jika kamu mengutuk reinkarnasiku, tapi jangan perlakukan putriku dengan kejam. Tolong. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah dan menggertakkan giginya dan berkata, kejam. Aku tidak mengutuk putrimu, jadi kamu menyebutku kejam. Kalau begitu saya bertanya kepada Anda, saya dikutuk oleh putri Anda, Gong Zihan, dan memasuki reinkarnasi keabadian. Saya telah mengalami pemandangan 10.000 kematian keluarga di depan mata saya. Mengapa Anda tidak mengatakan putri Anda kejam? Menghadapi raungan Tan Yun, kata-kata selanjutnya dari Changsun Pengkun membuat Tan Yun sedikit terpana. Changsun Pengkun berkata dengan lantang, Tan Yun, tidak ada kebencian tanpa alasan di dunia ini. Putriku melakukan ini padamu, tapi kamu tidak marah. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, merasa tidak bisa dijelaskan, kentut. Tan Yun, apakah kamu laki-laki? Changsun Pengkun memarahi, jika kamu laki-laki, kenapa kamu bahkan tidak berani mengakuinya? Jika bukan karena kamu marah, bagaimana mungkin putriku mengutukmu untuk memasuki siklus keabadian? Jika tidak, tanpa menunggu kata-kata Changsun Pengkun, bibir berdarah Changsun Xuanqi yang terluka terbuka dengan ringan, dan menyela, ayah, jangan bicarakan itu. Tan Yun tidak memiliki ingatan tentang alam semesta terakhir. Apa yang Anda katakan tentang ini? Gunakan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menjadi lebih bingung. Pada saat ini, Yu Yan di belakang Tan Yun mengatupkan bibir Zhu untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak pernah berbicara. Suan Yuanru melihat keinginan Yu Yan untuk berbicara, alisnya sedikit mengernyit, dan transmisi suara berkata, Saudari Yu Yan, ada apa? Mungkinkah, apa yang terjadi ketika Tan Yun dan Changsun Xuanqi berada di alam semesta terakhir? Yu Yan menganggukkan kepalanya,
dan ketika dia hendak mengirimkan suara, Chang Sun Pengkun memandang Chang Sun Xuanqi, matanya yang berlumpur menunjukkan keengganan. Putri, tentu saja aku harus mengatakannya untuk ayahnya. Yang asli karena Tan Yun, itu salahnya di alam semesta terakhir. Setelah itu, Chang Sun Pengkun meraung, Tan Yun, angkat kakimu, ada yang ingin kukatakan. Tan Yun mengerutkan kening, mengambil kaki kanan yang menginjak pipi Chang Sun Pengkun, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo bicara, aku ingin melihat trik apa yang masih ingin kamu mainkan. Chang Sun Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, membalikkan tubuhnya, menghadap ke langit, menatap Tan Yun, dengan geram. Karena kamu lupa, maka aku akan memberitahumu. Tan Yun, kamu berutang putriku. Di alam semesta terakhir, meski putriku kejam, kecuali kamu. Di alam semesta terakhir, ayahmu dan aku adalah musuh bebuyutan. Putriku berpura-pura menjadi laki-laki dan akan membunuhmu. Dalam perjalanan untuk membunuhmu, putriku bertemu denganmu ketika dia diserang oleh binatang buas. Kamu dan putriku bergabung untuk membunuh binatang itu. Saat itu, putriku bisa saja membunuhmu, tapi dia tidak melakukan itu. Tidak hanya itu, dia menjadi saudara bersamamu. Tanpa menunggu Chang Sun Pengkun berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun, hahaha, tipuan. Menipu. Chang Sun Pengkun memarahi, saya orang yang sekarat, apakah saya perlu berbohong kepada Anda? Tan Yun, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Ji Yuyan. Setelah mendengarkan, Tan Yun perlahan melihat kembali ke arah Ji Yuyan, memberikan pandangan bertanya. Yuyan menggigit bibir Zunya, lalu dia menganggukkan kepalanya, dan berkata, suamiku, apa yang dia katakan itu benar. Kamu menjadi saudara bersamanya tanpa mengetahui identitas Chang Sun Xuanqi. Terus, dia sudah lama mencintaimu, tapi kamu tidak menyukainya. Kamu satu-satunya di hatinya. Di hatinya, apa yang tidak bisa dia dapatkan lebih baik dihancurkan. Dia adalah wanita berhati kejam. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku mengerti. Pada saat ini, Chang Sun Xuanqi tiba-tiba menjadi emosional, dan dia menatap Tan Yun dengan air mata menetes. Apa yang kamu mengerti? Kamu tidak mengerti. Ya, aku mengakui bahwa sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah iblis yang kejam, tetapi setelah bertemu denganmu, kebaikan dan keadilanmu mempengaruhiku. Untukmu, aku telah berusaha untuk berubah, dan pada akhirnya aku tidak hanya berubah, tapi aku hampir menjadi musuh ayahku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu masih mengabaikanku. Kamu hanya memiliki Ji Yuyan di matamu. Chang Sun Xuanqi dengan marah menunjuk Yuyan, Tan Yun, dia mengambil hatimu dariku, tapi kamu mengabaikanku saat itu. Tan Yun, kamu lupa, kamu benar-benar lupa, jika kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku di masa lalu, kamu akan mengerti mengapa aku membencimu seperti ini. Tan Yun, sudah kubilang, kamu mengecewakanku.